Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bu Guru harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jangan bosan ya, sekarang bertemu lagi dengan pelajaran matematika masih bersama Bu Ida. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang bilangan bulat, yaitu bagian yang kedua. Pada pertemuan yang ketiga kemarin kita membahas operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sekarang kita akan membahas sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kemarin, tujuannya yaitu peserta didik mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami dan menggunakan sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama bersifat komutatif atau pertukaran. Bu Guru yakin kalian di SD pernah mempelajari materi ini. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Misalkan 2 ditambah 4, kalau kita balik atau kita tukar, sama artinya dengan 4 ditambah 2. Sama enggak hasilnya? Sama ya? 2 ditambah 4 hasilnya 6, 4 ditambah 2 juga hasilnya 6. Jadi 6 sama dengan 6. Sifat yang kedua, bersifat asosiatif atau pengelompokan. Misalkan 3 ditambah 7 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 7 ditambah 5. Yang sebelah kiri 3 ditambah 7 yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Yang di sebelah kanan 7 ditambah 5 kita selesaikan terlebih dahulu ya. Diingat kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 3 ditambah 7 itu hasilnya 10, 7 ditambah 5 hasilnya 12. Jadi 10 tambah 5 sama dengan 3 tambah 12. 10 tambah 5, 15. 3 tambah 12 juga hasilnya 15. Jadi 15 sama dengan 15. Sifat yang ketiga bersifat tertutup. Penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Misalkan seperti tadi, 2 ditambah 4 sama dengan 6. 4 ditambah 4 itu 2 dengan 4 itu bilangan bulat, menghasilkan 6. 6 juga bilangan bulat. Jadi sifatnya tertutup. Itu maksudnya ya. Penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat, identitas penjumlahan adalah 0. Jadi maksudnya bilangan berapapun jika dijumlahkan dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh misalkan 3 ditambah 0 hasilnya 3. Min 9 ditambah 0 hasilnya min 9. 100 ditambah 0 hasilnya 100. Ya. Kita lanjutkan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang kita lanjutkan sifat operasi pengurangan pada bilangan bulat. Kalau tadi pada penjumlahan berlaku sifat komutatif, sekarang kalau pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran. A kurang B tidak sama dengan B dikurang A. Misalkan 5 dikurang 2 tidak sama dengan 2 dikurangi 5. Kalau 5 dikurangi 2 hasilnya 3, sedangkan 2 dikurang 5 hasilnya min 3. Jadi 3 tidak sama dengan min 3. Kemudian sifat yang kedua tidak berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan ya, tidak berlaku.
Misalkan 8 dikurang 4 kurang 1 tidak sama dengan 8 dikurang 4 kurang 1. Diingat sama seperti tadi pada penjumlahan, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Yang di sebelah kanan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi 4 kurang 1 tidak sama dengan 8 kurang 3. Kalau 4 kurang 1 itu hasilnya 3, sedangkan 8 dikurang 3 itu hasilnya 5. Jadi 3 tidak sama dengan 5. Yang ketiga bersifat tertutup, sama seperti pada penjumlahan bersifat tertutup ya, juga pada pengurangan. Pengurangan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Maksudnya misalkan 5 dikurang 4 hasilnya 1. 5 dengan 4 itu bilangan bulat, 1 juga bilangan bulat. Contoh yang lain misalkan 4 dikurang 6 hasilnya min 2. 4 dengan 6 bilangan bulat, hasilnya juga min 2. Min 2 itu juga merupakan bilangan bulat. Yang keempat, identitas pengurangan adalah 0. Sama juga seperti pada penjumlahan. Ya, bilangan berapapun jika dikurang dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalkan 5 dikurang 0, hasilnya 5. Min 8 dikurang 0, hasilnya min 8. 10 dikurang 0, hasilnya 10. Lalu untuk apa sih kita mempelajari sifat ini? Ada manfaatnya ketika kita mengerjakan soal penjumlahan atau pengurangan. Itu lebih mudah kita dengan memperhatikan sifat-sifat penjumlahan atau pengurangannya, lebih mudah kita mengerjakan soalnya kalau kita mengerjakan soal tentang penjumlahan atau pengurangan. Contoh soalnya ya, coba kita lihat. Contoh soal yang ketiga, karena kemarin sampai contoh soal yang kedua. Hitunglah hasil dari 7 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 1. Penyelesaiannya kita tulis dulu soalnya. Bisa juga langsung kalian selesaikan, misalkan 7 ditambah 6 13, 13 tambah 9 22, 22 ditambah 4 26, 26 ditambah 3 29, 29 ditambah 1 30. Tapi menurut Bu Guru lumayan sulit kedengarannya ya. Jadi bisa kita dengan memahami sifat penjumlahan, operasi penjumlahan atau pengurangan, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan mudah. Coba kita perhatikan, 7 kalau kita pasangkan dengan 3 itu hasilnya 10 kalau kita jumlahkan ya. 6 dengan 4 hasilnya 10 kalau kita jumlahkan. 9 ditambah 1 hasilnya juga 10. Ada berapa 10-nya? Ada 3, jadi hasilnya 30. Lanjut, contoh soal yang keempat. Tentukan hasil dari tanpa menghitung satu per satu. 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 seterusnya sampai tambah 50. Kita selesaikan sama seperti yang tadi. 1 kalau kita jumlahkan dengan 50 hasilnya 51. 2 kalau kita jumlahkan dengan 49 hasilnya 51. 3 kalau kita jumlahkan dengan 48 hasilnya 51. 4 kalau kita jumlahkan dengan 47 hasilnya 51. 5 kalau kita jumlahkan dengan 46 hasilnya 51. Begitu seterusnya ya. Dari bilangan 1 sampai 50 berarti ada 50 bilangan. Kalau kita pasangkan jadinya ada berapa pasang? Kalau ada 50 bilangan kemudian kita pasang-pasangkan jadinya ada berapa pasang?
Ya, ada 25 pasang. Jadi ada 25 pasang bilangan yang jumlahnya 51. Sehingga dapat kita tulis 25 kali 51 sama dengan 1275. Ya. Jadi tugas kalian pada pertemuan ini Bu Guru harap kalian semua mengumpulkan atau mengirim di classroom ya. Ada 2 soal yang Bu Guru kasih. Soal yang pertama, 2 ekor ikan mas berada dalam akuarium. Ikan yang besar 15 cm berada di bawah permukaan air dan ikan yang kecil 9 cm berada di bawah permukaan air. Berapa jarak kedua ekor ikan dari permukaan air? Soal yang kedua, tentukan hasil dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 5 tambah 13 tambah 15 tambah 17 sampai tambah 99. Ini merupakan bilangan ganjil dari 1 sampai 99. Tanpa menghitung satu persatu, caranya sama seperti contoh yang tadi ya, kalian cara mengerjakannya. Bu Guru cukup untuk pertemuan ini. Semoga apa yang kalian sudah pelajari, kalian pahami ya yang Bu Guru sudah jelaskan tadi. Diingat tugas dikirim melalui classroom. Bagi yang belum mengirim tugas yang pertama pada pertemuan kedua, Bu Guru tunggu secepatnya. Ya, Bu Guru cukupkan. Sekian dan terima kasih.